Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak Pak kelas 11 di PIB. Di video kali ini Pak akan menjelaskan kembali tentang pelajaran yang tadi siang sudah kita pelajari, yaitu tentang bagaimana caranya men-setting tampilan AutoCAD supaya kita nyaman dalam eh, bekerja atau proses menggambar menggunakan AutoCAD. Dalam hal ini masih kita menggambar dua dimensi. Nah, yang pertama yang perlu kita setting adalah satuannya. Satuan kita menggunakan meter ya, kita menggunakan meter. Jadi nanti kita menggambarnya menggunakan meter, kan dalam satuan itu ada meter, milimeter, sentimeter. Nah, kita menggunakan meter. Nah, untuk satuannya bisa kita setting di sini, format, unit. Nah, ini di insertion scale ini kita rubah menjadi satuan meter. Di sini masih milimeter ya. Kita rubah menjadi meter. Caranya kita klik, kita cari meter. Ini dia. Nah, untuk yang lainnya biarkan aja bawaan seperti ini. Kalau sudah, ini kita setting menjadi meter, kita tekan OK, klik. Nah, itu sudah ya. Saya ulang, format, unit, ini insertion scale ini kita rubah menjadi meter. Kalau sudah, kita OK kan. Nah, itu untuk mengubah satuannya. Kita bekerjanya nanti menggunakan meter ya. Nah, yang kedua, ini untuk tampilan background layar kita ini. Nah, di sini masih ada garis-garis transparan, garis kotak itu. Ini kita nonaktifkan aja dulu ya. Caranya kita klik di bagian sini bawah ini model. Nah, di bagian kanannya ada grid mode ini masih tersorot, jadi kita klik satu kali, klik. Nah, ini tampilannya menjadi polos begini, tidak ada garis-garisnya. Kalau ini kita aktifkan, ini menjadi ada garis-garisnya ya. Untuk awal kita nggak usah kita aktifkan dulu, kita nonaktifkan aja dulu. Oke. Oke, lanjut. Selanjutnya, kalau sudah gridnya kita hilangkan, ini ada yang namanya yang gambar bulat, ada sudutnya ini ya. Ini ada polar tracking. Nah, itu kita aktifkan juga. Nah, ini kalau tandanya begini belum kesorot, itu dia nggak aktif. Kalau kita klik satu kali, ada sorot begini, dia aktif. Artinya polar trackingnya sudah aktif ya. Untuk tahapan selanjutnya masih di sekitaran sini. Polar trackingnya ini kita setting ke 45 ya. Ini ada beberapa pilihan, ada 90, 180. Ini kelipatan 90. Kalau ini kelipatan 45, 90, 135 dan seterusnya. Kalau ini kelipatan 30. Nah, saya untuk awal kita gunakan yang eh, settingan ini kelipatan 45 aja dulu, kita klik ya. Di ini anak panahnya ini tracking setting. Nah, ini kita klik di 45. Oke. Masih di sekitaran sini ada settingan lagi, kita klik anak panah lagi. Nah, tracking setting. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini.
drafting setting ya. Di pilihannya ada snap and grid, ada polar tracking, ada object snap, ada 3D object snap dan lainnya ya. Yang perlu kita setting tadi snap and grid, gridnya tadi enggak kita aktifkan ya. Polar tracking ini bisa kita tambah, ini tadi karena kelipatan 45, biarin aja seperti itu. Nah sekarang di object snap yang perlu kita setting. Nah di sini ada beberapa pilihan yang harus kita centang, nanti akan sangat membantu dalam kita menggambar. Ini semacam pemandu garisnya. Kalau kita menarik garis nanti ada pemandunya. Nah, object snap. Nah, ini ada beberapa. Ini kalau saya biasa nggak semua saya aktifkan. Nanti ada beberapa yang nggak aktif. Ini endpoint ini nggak apa-apa aktif. Ini midpoint aktif ya, kita aktifkan. Caranya kita centang gini ya, kita klik center ini juga kita klik, kita ada centang ini tandanya dia aktif. Geometric center ini aktifkan aja, node aktif, quadrant aktif, intersection aktif, extension ini aktif, insert ini enggak, jarang saya pakai. Perpendicular ini saya pakai untuk sikunya. Tangan ini jarang saya pakai. Nearest ini enggak dulu. Nah ini juga jangan diaktifkan dulu. Paralel ini enggak, jarang saya aktifkan ya. Untuk sementara ini aja dulu yang perlu kita aktifkan ya. Untuk object snap kita aktifkan. Cara mengaktifkannya nanti bisa di pilihan di bawah sini ya, ada di bagiannya. Nah ini setelah kita centang-centang tadi, kita oke kan kalau sudah oke. Nah itu sudah, artinya settingan object snapnya tadi sudah kita setting seperti itu. Yang aktif ada beberapa. Nah ini object snap ini perlu kita aktifkan di sini. Kalau ini belum kesorot begini nggak aktif ya, jangan lupa ini diaktifkan ini. Kita klik satu kali, kalau sudah kesorot begini dia aktif. Oke, selanjutnya settingan backgroundnya ini kita masuk di menu option ya. Menu option itu ada di ini, di sini AutoCAD option ya, option kita klik seperti ini. Nah muncul seperti ini, atau bisa juga kita ketikkan di keyboard, kita ketikkan OP lalu kita pilih option ini, kita klik atau kita tekan enter, klik. Nah muncul seperti ini ya. Saya biasa men-setting untuk tampilannya itu pertama di display ya. Di display ini yang sering saya rubah biasanya tampilan warna-warnanya sesuai selera sih. Nah yang agak ini saya lebih ke ukuran kursornya ya. Ukuran kursornya kalau mau agak kecilan di angka 10 sampai 20 itu ya, standarnya ya. Kalau mau agak besaran kasih ke angka 30 sampai 40. Kalau ini kita kasih full 100, itu nanti kursornya itu akan ukurannya besar, full full layar bagian hitam ini full ya. Tapi ini nggak usah kita fullkan aja, saya lebih nyamannya di angka 30-an atau 25 ya, senyamannya kita lah ya. Ini coba kita kasih ke angka 30 misalnya ya, 30 31 lah ya.
Nah, sekarang untuk masih di display ya, ini display. Ada color atau warna. Warna yang sering kita bawa, kita setting, harus kita setting. Itu biasanya bawaan AutoCAD kalau kita pertama kali buka. Ini untuk 2D model space di bagian backgroundnya, uniform backgroundnya ini biasanya bukan black, tapi ada warna lain, agak-agak keabu-abuan. Saya lebih suka warna black aja. Untuk awal, setting awal kita pakai warna hitam aja, black ya. Terus kursor ini juga bisa kita kita ubah warnanya. Kalau saya lebih suka warna apa, hijau misalnya ya. Kalau kalian suka warna kuning nggak apa-apa, warna blue, biru, magenta. Kalau bawaan standarnya biasanya white ya, standar AutoCAD-nya. Kalau kalian mau rubah silakan. Saya lebih suka warnanya hijau ya atau kuning ya. Nah, kalau sudah apply and close. Ini kita aplikasikan dan tutup. Terus sesudah display saya biasa men-setting di bagian selection ya. Di bagian selection ini eh, ada namanya pick box size, artinya kotak untuk memilih ya, kotak untuk memilih objek yang akan kita gambar nanti ya. Kotak untuk memilih ini saya setting di kira-kira ya 25%-nya lah, seperti ini. Oke, kalau sudah mungkin itu aja di menu option. Nanti untuk di apa, pengaturan yang lain bisa kita setting ya. Display tadi udah, ukuran kursornya sama colornya udah, terus di selection ini pick box size nya udah. Nah, kalau udah kita oke kan, oke. Nah, ini tampilan yang bergerak-bergerak ini coba menjadi lebih agak besar ya. Oke. Selanjutnya untuk settingan awal, saya biasa menggunakan toolbarnya itu toolbar yang versi sebelumnya saya, karena saya lebih nyaman. Sebenarnya sudah ada di ribbon ini ya, di macam-macam ini, ada draw, ada modify, ya, ada modify, ada annotation, ada layer, ada properties. Nah, ini sebenarnya sudah ada di sini, cuman saya lebih suka kayak annotation ini ya, di bagian dimensi nanti ada eh, apa yang harus kita tampilkan. Nah, caranya kita eh, munculkan toolbar itu ada di sini di tools ya. Ini menu bar ya, namanya ada file, edit, view, insert. Ini namanya menu bar ya. Kalau kalian belum ada menu bar ini, bisa misalnya seperti ini, belum ada menu bar, misalnya tampilan kalian awalnya belum ada menu barnya, kalian bisa memunculkannya di sini, anak panah ini. Anak panah ini kita klik satu kali, kemudian show menu bar. Nah, di sini akan muncul ini file, edit, view, format, tools, draw, dimension ya. Nah, yang perlu saya aktifkan di sini adalah beberapa toolbar. Ini ya, ada tools, saya ulang, kita klik tools, toolbar, AutoCAD. Nah, ini dimension, ini yang belum ada dimension. Nah, kalau masih di tengah-tengah begini, bisa kita kita atur posisinya di sebelah kiri. Misalnya kita mau sebelah kiri sini, caranya kita klik di bagian ini, ujung segitiga ini kok segitiga apa, titik-titik ini kita klik. Nah, kemudian kita tahan, lalu kita geser ke kiri sampai dia posisinya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Saya ulang. Misalnya ini masih seperti ini. Nah, kita
klik yang titik-titik ini, kita klik tahan, lalu geser ke area sebelah kiri. Kalau sudah posisinya di situ, misalnya seperti ini, nah kesalahan seperti ini kita lepaskan. Oke, ini menu dimension nanti akan banyak yang kita pakai, misalnya untuk membuat ukuran dari sebuah objek. Yang kedua adalah di draw. Nah ini menu drawnya. Kalau kita mau menggambar garis, polyline, sebenarnya ini sudah ada di sini sih. Kalau mau nggak pakai juga nggak masalah. Ya. Yang ketiga lagi kita tambahkan tools, toolbar, AutoCAD. Di saya biasa pakai ini. Tadi ada modify ya, modify misalnya. Nah mana ini ketumpuk jadinya ya. Tadi ada ini dimension di sini. Nah modify-nya ketumpuk. Ini coba saya geser ke sini dulu. Nah supaya dia bisa bersebelahan aja, nggak tumpuk di atasnya ya. Nah biar sebelahan seperti ini. Oke. Yang ketiga kita ulang lagi, tools, toolbar, AutoCAD. Ada di situ ini bagian bawahnya ini, kita cari style ya, kita cari style. Nah di sini ada standar ISO 25. Ini maksudnya adalah style dari nantinya yang akan kita pakai untuk membuat ukurannya ya, stylenya bisa kita setting di situ. Terus ada lagi tools, toolbar, AutoCAD. Biasanya saya mengaktifkan juga itu properties. Mana properties? Nah ini properties. Nah ini ada by layer by layer ini. Nah oke, mungkin itu ya untuk settingan awal. Nanti untuk selanjutnya kita buat lagi kita pelajari lagi sambil jalan ya. Mungkin itu video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar, sukses selalu untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.